Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di eh, channelnya Para Guru. Bagi yang baru bergabung, bagi yang sudah subscribe, terima kasih bantuannya. Terima kasih banyak ya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk klik subscribe. Kita sekarang sudah berada di soal P3K Kompetensi Manajerial 2021 part 3. Semoga nanti ujiannya dimudahkan di tahun 2021 ini ya. Amin. Baik, kita langsung saja masuk ke soal bagian ketiga ini. Jadi saya harap ditonton semua partnya ya, karena saya bikin video ini semua memakai part, jangan cuma satu part yang ditonton ya. Baik, keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Conceptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Ya, kira-kira yang mana nih keahlian untuk berkomunikasi ya? Nah, jadi jawabannya adalah E. Interpersonal. Nah, ini dia pengertiannya. Communication atau komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Konseptual merupakan sesuatu yang disusun secara terperinci, terencana dengan matang, punya dasar teori yang kuat, latar belakang yang jelas, rencana yang baik, tujuan yang jelas, manfaat yang baik. Kemudian teknis ya, adalah sebuah aturan atau norma persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa. Kemudian simpati menggambarkan perasaan belas kasih dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Kemudian interpersonal skill adalah keahlian yang dimiliki seseorang atau seorang individu untuk berelasi dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini berlaku baik untuk masyarakat maupun individu ya. Jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya teman-teman. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran, pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. A. Personalia, B. Produksi, C. Keuangan, D. Pemasaran. Ini agak mudah ya soalnya Bapak Ibu. Kata kuncinya ada di masalah keuangan. Jadi kita langsung saja ke keuangan ya. Oke, soal selanjutnya. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk ya. A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan tim dari tim yang berbeda. Ya, kira-kira nih. Ini agak sulit ya. Menurut saya ini agak sulit ya, susah-susah gampang. Karena ini jawabannya semacam wawancara ya. Ya, oke, coba kita lihat. Membaca buku yang dapat membantu pekerjaan saya, menawarkan bantuan kepada rekan kerja, meneliti kembali hasil pekerjaan, bersosialisasi dengan rekan-rekan kantor, bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda ya. Jadi jawaban yang paling bagus di sini adalah kalau menurut saya ya, membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya, karena di sini kita dinilai bagaimana bisa belajar berkelanjutan ya untuk profesionalisme kita ya Bapak Ibu. Nah, ini semuanya bagus ya, semuanya bagus ya. Kalau ada soal seperti ini, usahakan pilih yang bisa menunjang pekerjaan kita ya.
Oke, jika ada pertanyaan silahkan bertanya atau ada pendapat lain ya Bapak. Next, Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. Kemudian E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Ini juga agak membingungkan ya. Ya, di sini kasusnya kita menjumpai atau menemui seorang klien yang sangat kritis terhadap hasil kinerja kita ya. Kira-kira bagaimana solusi kita menghadapi klien seperti ini? Ya, bersedia memenuhi semua permintaannya sehingga dapat memuaskan klien. Saya pikir ini agak susah ya Bapak Ibu, karena kita ini bukan malaikat ya yang bisa memenuhi semua kebutuhan pasien, dan di sini pasien ini sangat kritis, jadi agak berat ini ya kalau menurut saya. Kemudian B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Ya, ini bisa jadi kita bisa jelaskan ke klien kita atau ya klien bahasa kerennya. Kalau di sini tuh kayak pelanggan ya. Kita bisa bernegosiasi bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi ya, karena kita tidak bisa memenuhi sebagai manusia biasa ya, tidak bisa memenuhi kemauan semua orang ya. Kemudian melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. Nah, ini langsung melaporkan, tidak ada inisiatif ya. Kemudian yang D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. Tidak mungkinlah hanya karena seorang klien kita harus menambah pegawai ya. Itu banyak pertimbangannya. Hanya karena satu klien yang sangat kritis kita minta atasan untuk menambah khusus untuk dia untuk melayani klien tersebut ya. Kemudian meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Ini juga ini bisa jadi, tapi ini masih lebih baik yang ini ya. Masih lebih baik yang ini. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaan dapat dipenuhi. Ini yang langkah yang terbaik yang bisa kita lakukan pada saat itu ya. Ini nanti mungkin bisa diproses setelah beberapa hari kejadian ya. Padahal ini yang sekarang ya gitu ya. Paham ya? Mungkin paham ya. Mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin ya. Nih kasusnya ini Anda berada di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif, di mana usia mereka jauh lebih tua dari teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Ya, apakah Anda akan memaksa? Saya pikir tidak ya. Jadi ini kita anggap salah. Kemudian mengevaluasi kinerja tim, mendorongnya untuk berubah. Ini bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi kita cari dulu yang terbaik. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab pribadi maksudnya di sini. Ini juga pemimpin tidak seperti itu ya. Ya, pemimpin tidak boleh mengambil tanggung jawab tim. Dia hanya bertanggung jawab terhadap tim. Jadi ini juga kurang bagus. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Ya, cara barunya seperti apa dulu? Ya, harus jelas dulu ya. Jadi ini kita anggap kurang bagus.
mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Nah, ini saya pikir option terbaik ya, dengan mendiskusikan dengan berdiskusi dengan orang yang lebih tua dari kita. Meskipun kita pemimpin tim, kita seharusnya menghormati beliau anggota kita, mendiskusikan apa hambatannya dan sama-sama mencari solusi ya. Kemudian kita akan evaluasi secara rutin. Jadi saya pikir option E bisa menjadi jawaban terbaik di antara kelima option ini ya. Paham ya Bapak Ibu? Next, vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu ya. Vendor itu biasa juga disebut dengan pihak ketiga. Misalnya kita mengerjakan suatu proyek, misalnya anggaplah sekolah, kemudian ada vendor yang tangani baik itu bahan baku, tenaga dan sebagainya. Oke, ini dia tidak bisa mencapai target tepat waktu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Minta bukti untuk laporkan kepada atasan, bisa jadi ya, kita simpan dulu. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dia sudah bilang tidak bisa. Jadi ini agak memaksakan ya. Jadi ini salah. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. Vendor lebih tahu ya solusinya bagaimana bisa mengejar waktu pekerjaan ya, karena mereka lebih profesional di bidang itu. Kemudian D. Minta bukti yang lengkap untuk dilaporkan pada atasan bahwa vendor kurang baik. Ya, ini bisa disimpan juga ya, meminta bukti yang lengkap biar kita mudah menjelaskan ke atasan bahwa vendornya kurang baik, kurang lincah gitu ya. Kemudian E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu ya. Meminta alasan, setelah meminta alasan kan pasti ke atasan lagi kan. Jadi menurut saya option yang terbaik di sini ada di option D ya, meminta bukti yang lengkap. Ini sudah lengkap. Kalau bukti sudah lengkap, gampang kita melaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Kalau cuma meminta alasan, nanti yang kita laporkan ke atasan kita itu cuma alasan juga. Jadi itu kurang bagus ya dalam menyampaikan alasan, hanya ke atasan berupa alasan tok saja ya. Yang atasan suka itu adanya bukti ya, bukti laporannya. Oke. Kalau yang C ini sama, ini hampir mirip ya, meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa mereka lebih tahu tentang pekerjaan vendor lebih berpengalaman, jadi kita agak susah untuk memberikan solusi kepada vendor ya. Paham ya Bapak Ibu? Kalau belum paham, cari vendor itu apa. Oke. Selanjutnya, saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Jadi ini saya tergolong orang yang kreatif. Ini sama dengan pertanyaan wawancara ya, mirip ya. Jadi kalau dilihat optionnya semuanya bagus ya, semuanya bagus. Jadi kita kadang agak bingung dalam memilih option terbaik dari sini. Jadi kalau ada soal seperti ini, tergolong kreatif,
usahakan senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat ya. Usahakan menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat ya. Oke, ini kan kreatif di sini ya. Oke, kalau ini memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial lah. Ini kontroversial ini agak gimana ya? Bisa menjadi gangguan malah ya kalau selalu kontroversial ide-idenya, cara pandangnya. Punya ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya ya, tapi ini masih perlu ditelaah apakah idenya nanti itu bisa memberi manfaat ya. Kemudian senang menghasilkan karya-karya baru. Kemudian karya-karya barunya juga itu apakah bisa menghasilkan manfaat ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju ya. Kira-kira yang mana nih? Ya. Kalau saya lebih cenderung ke yang ini ya. Yang D, menerapkan prosedur baru yang lebih maju. Terus apa bedanya dengan menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman? Ya, ini lebih cenderung hanya gengsi ya, hanya gengsi. Ya. Kemudian sesuai perintah ini agak kurang kreatif ya. Hanya tunduk saja, tunduk dan patuh saja, kurang kreatif ya maksud saya. Ini harusnya bisa diberikan pendapat bahwa prosedur yang kayak gini tidak usah berbelit-belit ya, jadi kurang bagus. Jadi yang dia menurut menerapkan prosedur baru yang lebih maju ya. Kalau ini dia agak ada sedikit negatif ya. Oke ya Bapak Ibu, paham ya? Kalau belum paham silahkan bertanya. Oke, ternyata habis. Sampai di sini dulu pembahasan soal tentang kompetensi manajerial. Insyaallah kita akan lanjut lagi nanti soal-soal lainnya. Dan yang akan saya buat nanti sosiokultural. Kita akan bahas nanti sosial kultural sebanyak 3. Jangan lupa nonton juga video-video lainnya tentang soal-soal P3K. Tidak terasa waktu sudah hampir ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.